Oke, ya. Sudah saya nyalakan untuk rekamannya. Nah, pada malam hari ini, peserta yang ikut pada malam hari ini adalah peserta yang akan melakukan tes TOEFL ITP ya hari Senin, setiap Senin ya. Jadi Senin besok, Senin next week, kemudian Senin next week-nya lagi, kemudian teman-teman dari peserta remedi. Oke, nah bagi teman-teman peserta remedi, artinya bukan teman-teman ITP ya, yang remedi besok akan dibagikan link remedi di grup. Anda bisa mengerjakan mulai jam 6 sampai 24, hasil akan diumumkan di grup. Nah, bagi peserta tes ITP, oke, tes ITP ini sekali lagi, ini lebih serius persiapannya, karena tesnya ini nanti akan diawasi oleh proktor atau pengawas, satu proktor nanti untuk 10 orang. Ya, tes nanti ya akan dimulai akan diadakan hari Senin, setiap hari Senin. Jadi nanti sesuai tanggal yang Anda sudah daftar itu adalah tes di mana nanti akan dimulai. Tes nanti akan dimulai pukul 9.00 WIB. Jadi acuannya adalah waktu Indonesia Barat. Jadi kalau tengah berarti 10, kalau timur berarti 11. Oke. Nah, biasanya kalau ada yang mungkin berpuasa ya, nanti bisa minum multivitamin agar kondisinya fit. Kalau Anda tidak puasa, maka sarapan itu sangat penting sekali. Kemudian kalau minum jangan banyak-banyak karena selama tes tidak boleh ke toilet. Ya, jadi tahan. Kemudian pastikan punya jaringan internet yang kuat, siapkan jaringan cadangan. Nah, ini sekali lagi saya tekankan, Anda harus siapkan jaringan cadangan bisa tethering. Oke. Kemudian info terkini yang saya terima, IndiHome tidak bisa. Jadi kalau Anda pakai IndiHome, maka bisa menggunakan tethering atau Anda bisa menggunakan internet yang lain. Kenapa nggak bisa IndiHome saya tidak tahu. Yang jelas itu dari aturan ETS, mungkin jaringannya atau gimana, kalau IndiHome tidak bisa. Tapi nggak tahu lagi kalau nanti ada perubahan kebijakan dari pihak ETS. Kemudian selama tes dilarang melakukan kegiatan lain. Misal kuliah daring. Jadi laptopnya ada 2. Satunya laptop tes, satunya laptop kuliah, jangan. Jadi Anda harus meninggalkan semua kegiatan saat melakukan tes. Kemudian hati-hati dengan waktu, karena ketika tes TOEFL ITP, waktu nanti akan terasa lebih cepat. Oleh karena itu saya sarankan Anda bisa menggunakan jam tangan untuk melihat ini sudah jam berapa kayak gitu. Jika ada pertanyaan, silahkan menghubungi proktor atau pengawas. Oke, ini saya jelaskan sedikit ya. Jadi saya yakin peserta tes ITP ini sudah masuk grupnya Royal English ya, yang Anda dapat link link pembekalan malam ini itu namanya grup tes dari Royal English. Nah, nanti mungkin kalau tesnya hari Senin, Sabtunya itu nanti Anda akan diundang masuk grup bersama proktor. Jadi nanti gini, misal Anda tesnya hari Senin besok ya. Oke. Hari Senin besok Anda tes, maka nanti besok hari Sabtu Anda akan dimasukkan grup ujian. Nah, di grup ujian nanti di dalamnya ada proktor atau pengawas. Nah, proktor atau pengawas ini nanti yang akan menjelaskan detail cara-caranya nanti seperti apa, bagaimana install dan lain sebagainya. Nah, aturan kemudian tutorial dan lain sebagainya nanti akan dikirim via email. Jadi sering-seringlah mengecek email bagi teman-teman yang sudah mendekati waktu ujian. Jadi nanti misal seminggu sebelum ujian coba mulai sering dicek emailnya, mungkin email panduannya sudah masuk. Kalau sudah masuk dibaca dengan seksama, dipelajari,
saya yakin itu gampang untuk diaplikasikan. Gitu ya. Nah, nanti teman-teman ketika Anda tes, pastikan peralatan ujiannya, apa peralatan ujinya karena ini daring, pastikan laptop atau komputernya ini kondisi baik. Jadi jangan dalam kondisi sering mati, kemudian sering hang. Karena nanti kalau hang, Anda keluar, masuk lagi, Anda ngulang lagi. Dan itu akan membuat emosi Anda berantakan, moodnya jelek, hasilnya nanti juga jelek. Jadi saya tekankan kondisinya nanti harus sehat, harus fit, tidak dalam kondisi stres, kemudian alat-alat yang dipakai itu kondisinya bagus, tidak hang, kemudian internetnya juga bagus, jaringannya bagus, karena tesnya online sangat tergantung sekali sama jaringan. Oleh karena itu, mulai sekarang ayo dicari jaringan apa yang terbaik yang sekiranya bisa Anda gunakan untuk tes nanti. Gitu ya. Oke. Baik, itu sekilas panduan dari saya. Nanti panduan selanjutnya akan Anda terima dari proktor atau pengawas, dari grup WA atau dari email. Dan email ya. Emailnya nanti pasti, grup WA-nya juga nanti pasti. Kalau ada apa-apa, nanti tanyakan di grup proktor atau pengawas. Clear ya? Oke. Coba ini seperti ada pertanyaan. Ya. Oh, untuk mengulang lagi, nah ini saya yang apa namanya, yang kurang tahu. Kalau nanti out itu gimana? Apakah dia nanti nge-save atau gimana? Nanti Anda bisa tanyakan ke proktor. Oke, next. Sekarang saya akan membagikan strategi bagaimana agar Anda bisa mendapatkan hasil maksimal di tes TOEFL. Oke. Target kita, misal let's say Anda 500. 500 ini kita jadikan acuan. Kalau Anda, if you want to get more, like 550, 550 or 600, maka Anda you have to gain more than this. Anda harus mendapatkan skor lebih dari ini. Nah, apa yang pertama? Listening. Bagi teman-teman yang belum pernah tes, nanti tesnya ada 3, ada listening, ada structure, sama ada reading. Tidak ada writing, tidak ada speaking. Oke. Listeningnya nanti ada 50 soal, structure-nya nanti ada 40 soal, readingnya nanti ada 50 soal. Kalau Anda menjawab benar, dapat poin. Kalau Anda menjawab salah, tidak ada pengurangan poin. Jadi kalau Anda nggak bisa jawab, tetap harus dijawab. Siapa tahu benar. Gitu ya. Oke, ini 3 soal nanti yang akan diujikan. Nah, sekarang kita akan bahas yang pertama, yaitu yang listeningnya dulu. Ya, yang listeningnya dulu ya. Oke, sebentar. Oke, listening. Oke, listening ya. Oh ini, oke, saya bahas dulu listeningnya ya. Listening nanti ada 3 bagian. Yang pertama adalah part A. Part A. Oke. Kemudian ada part B. Kemudian ada part C. Saya akan petakan di part A ini nanti jumlah soalnya ada 30. 1 percakapan pendek untuk 1 pertanyaan. Oke. Kalau part B nanti ada 8 soal. Nanti 1 percakapan panjang untuk 4 pertanyaan. Kalau part C, 1 talk, orangnya ngomong sendiri kayak saya gini, untuk 4 pertanyaan. Nah, dia jumlah soalnya ada 12. Berarti totalnya 50 kan? Nah, sekarang dari 3 ini, yang paling mudah tentunya yang A. Karena dia 1 percakapan pendek untuk 1 pertanyaan. Karena dia paling paling gampang ya. Kita targetkan minimal betul 2/3%. Berapa? 20. Misal targetnya 20. Part B dari 8 soal, ini kita targetkan misalnya let's say benar separuh, 4 soal. Misal part C
Kita targetkan ya minimal kita benar separuh, 6. Berarti totalnya kita benar 30. Nah, kalau Anda benar 30 di listening, maka skor Anda sudah 510 di listening. Jadi kalau Anda mau 550 ya mungkin 35. Kalau Anda mau 600 mungkin sekitar 40. Ya, jadi target Anda berapa? Sesuaikan. Ini ada part A, part B, sama part C. Oke. Nah, sekarang saya akan jelaskan yang part A. Ada gambaran umum yang part A ini harus Anda ketahui. Yang pertama apa? Anda nanti mau tes TOEFL dimanapun, ya, ITP maupun yang remedi ini, nanti di part A, nanti pertanyaannya tentang orang kedua. Second person, ini penting sekali. Jadi saya berkali-kali tekankan bahwa orang kedua inilah yang membawa pesan, yang menunjukkan jawaban dari pertanyaan itu. Nanti kita lihat. Second person. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, Anda harus hati-hati dengan namanya sinonim. Karena sinonim ini nanti membuat Anda, kalau Anda nggak ngerti ya, kalau nggak Anda ngerti apa namanya dengan pola sinonim, akhirnya apa yang mirip suara kemudian Anda jawab kayak gitu. Itu bisa jadi salah. Karena bisa jadi mereka pasti akan menggunakan sinonim. Yang ketiga adalah making inference atau kesimpulan. Jadi pandai-pandailah mengambil kesimpulan dari percakapan. Misal, ada seorang teman mengajak makan malam ini. Ayo malam ini dinner. Kemudian si ceweknya mengatakan, oh lovely. But misal ya, apa namanya? Dia mengajak dinner, kemudian dia mengatakan kayak gini. I'd love to. Nah, I'd love to. Wow, itu menarik sekali. Nah, ini stylenya orang apa namanya? Orang Inggris, orang Amerika. Ketika dia mengatakan I'd love to, biasanya dia diikuti oleh apa? Kalau ajakan ini, ajakan, ayo kita dinner. Ayo kita dinner. I'd love to. Maka selanjutnya diikuti apa? Menunjukkan apa kira-kira? Menunjukkan apa ini? Kata-kata I'd love to. But, yes. Dia nanti akan mengatakan, but I have something to do. Saya mempunyai hal lain. Nah, berarti apa? Ini namanya rejection. Penolakan. Jadi penolakan stylenya Inggris adalah dengan mengatakan I'd love to, bla bla bla. Tapi kalau kita kan enggak. Ayo kita makan malam, ogah. Nah, langsung aja mengatakan. Tapi kalau di sana I'd love to, but bla bla bla. Itu stylenya. Oke. HP-nya dimatikan atau tidak saat tes? Dimatikan. Jadi tidak boleh peralatan elektronik. Itu yang untuk ITP. Oke ya. Jadi kesimpulan ini sangat penting sekali. Kemudian yang part B sama part C. Saya akan menjelaskan part B sama part C. Untuk yang part B sama part C di bagian ITP, ya, nanti kan ada namanya direction. Petunjuk kan? Ketika direction dibacakan, soalnya tidak muncul. Nah, ini beda kalau Anda tes yang TOEFL prediction. Ketika direction dibacakan, soalnya muncul. Tetapi kalau tes ITP, saat direction dibacakan, soalnya tidak muncul. Nah, kapan soalnya muncul? Soal itu muncul saat Anda mendengar percakapan. Jadi kalau percakapannya nanti diperdengarkan, baru dia muncul. Di bagian, misal, percakapan ini digunakan untuk soal nomor 31 sampai 34. Maka nanti yang muncul ketika saat percakapan diputar, yang muncul nomor 31 sampai 34 itu dimunculkan. Kayak gitu. Nah, what can be done?
Apa yang bisa dilakukan? Oke. Yang bisa Anda lakukan adalah making prediction, membuat prediksi. Nah, cuma membuat prediksinya harus cepat, ya. Oke. Making prediksinya gimana? Kita lihat tipe jawabannya. Oke. Misal kalau nanti menggunakan 5W 1H. Apa 5W 1H itu? When, what, where, why, who, sama how. Misal nih ya, misal nih A, ini B, ini C, ini D. Pertanyaannya, ini pilihan jawabannya misal in the classroom. Oke. Kemudian in the canteen. Kemudian in the bus. Kemudian in the office. Oke, coba. Ini part B. Kemudian ada in the classroom, in the canteen, in the bus, dan in the office. Kira-kira 5W1H-nya apa kira-kira? What is the 5W1H yang bisa Anda prediksi? Where. Good. Sesudah where, karena ini di part B, kira-kira where apa? Ayo coba. Where apa ini? Ini kan percakapan ini. Kalau part C kan orangnya ngomong sendiri kayak saya. Kalau part B, pertanyaannya apa? In kayak gini. Where apa? Where? Percakapan. Where does the conversation take place? Nah, dengan melihat pilihan kayak gini, kita kemungkinan bisa making prediction dengan cara melihat pola jawabannya. Oh, ini kayaknya menanyakan lokasi ini. Nah, nanti lokasinya di mana kita bisa prediksi? Ya dari ucapan dia nanti ketahuan. Oke, ini untuk yang part B maupun part C. Nah, kalau part C ini nanti juga sama, dia 1 untuk 4. Bedanya kalau part B nanti orangnya ngomong berdua, tapi kalau part C orangnya nanti ngomong sendiri. Kalau part C karena dia ngomong sendiri, ada kemungkinan menanyakan siapa pembicaranya. Who is the speaker? Oke, itu catatan dari saya. Next. Nah, kayak gini ya. Misal nih. Jadi setelah soalnya baru pilihan jawaban muncul ya, sehingga kita bisa, oke. Soalnya nanti nggak muncul. Jadi soalnya nanti nggak ada. Soalnya nanti nggak ada, yang muncul adalah pilihan jawabannya. Nah, dari pilihan jawaban itu kita prediksi kira-kira soalnya tentang apa. Kayak gitu. Oke. Nah, ini sekarang saya akan menjelaskan pola dari part A. Pola dari part A. Perhatikan ya. Ini adalah script ya. Ini adalah script kayak gini. Ini adalah script. Sorry. Saya ganti warna biru ya. Pulpennya. Kayak gini ya. Ini adalah script percakapan untuk part A. Perhatikan. So, how much was your plane ticket? Nah, kemudian si wanita mengatakan, more than I could really afford. I had to dip into my saving. What does the woman imply? Pertama, kita lihat pola pertanyaannya. Perhatikan. What does the woman imply? Pertanyaan what does the woman imply ini adalah tipikal pertanyaan menanyakan second person. Iya enggak? Iya. What does the man mean? What does the woman imply? What can be inferred from the woman? Sama pertanyaannya, maksudnya orang kedua ini apa sih sebenarnya? Oke. Nah, coba Anda lihat. Di sini ada statement more than I could really afford. Lebih dari yang saya mampu beli. Berarti kalau saya mampu beli kan murah. Kalau lebih berarti dia nggak murah. Berarti apa? Mahal. Mana kesimpulannya? Jawabannya adalah yang B. The ticket was expensive. Apakah dia mengatakan bahwa ini expensive? No.
Tetapi secara kesimpulan dari more than I could really afford, ini menunjukkan bahwa dia tiketnya mahal. Nah, itulah kenapa tadi saya sampaikan, Anda harus fokus ke orang kedua, kemudian Anda harus bisa menyimpulkan dari ucapannya itu. More than I could really afford. Lebih dari yang saya mampu. Wah, saya nggak bisa ini terkait dengan vocab. Gimana dong kalau vocab saya rendah? Kalau vocab Anda rendah, maka silakan install aplikasi Enriching Vocabulary. Silakan install aplikasi untuk menambah vocabulary. Tidak ada cara lain selain menambah vocab, kemudian practice your listening. Praktekkan listening Anda. Nanti di grup WA saya share ulang untuk aplikasi yang terkait sama vocabulary. Jadi nanti teman-teman ada waktu untuk belajar lagi. Gitu ya. Oke, ini pola part A. Nah, sekarang pola part B sama part C. Oke. Listening part B sama part C, ada pola pertanyaan yang hampir pasti muncul. Apa itu? Dia hampir pasti menanyakan what is the topic of the conversation or talk. Ini hampir pasti dia pasti akan tanya kayak gini. Nah, ini juga terjadi juga di reading. Kalau reading menanyakan what is the main idea. Nah, kalau di listening menanyakan what is the topic of the conversation. Nah, di mana letak topik? Letaknya tentunya di awal. Jadi nanti kalau pertanyaan topik ya sudah, nanti Anda fokus di awal, kira-kira dia ngomong apa, maka jawabannya itu. Jangan lupa, mereka pasti akan menggunakan namanya sinonim. Nah, kayak gitu ya. Oke. Nah, itu untuk yang listening. Oke, coba ya. Coba sebentar. Saya bukakan yang listening. Mana ini? Oke, mohon ditunggu sebentar, saya tampilkan slide-nya ya. Ya, oke. Coba ini, oke. Balik lagi. Ya. Oke, itu untuk yang listeningnya kira-kira seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti pada intinya untuk yang di part A, Anda harus fokus ke orang kedua, kesimpulan, kemudian di part B sama part C, Anda harus bisa memprediksi pertanyaan dari pilihan jawaban yang muncul. Memang nggak semuanya bisa kita prediksi, tapi at least kalau Anda sudah misal dari 4 soal bisa merediksi 2, itu saya kira akan membantu sekali. Nah, ini ada satu lagi tips dari saya untuk listening. Salah satu yang bikin skor listening rendah ya, itu adalah sulitnya move on. Nah, ini penting sekali. Oke ya, perhatikan. Di soal listening, nanti dia hanya diputar 1 kali. Enggak 2 kali, 1 kali. Nah, tipe soalnya nanti kayak gini. Misal ya, let's say nomor 1 gampang dan Anda bisa menjawab. Nomor 2 gampang dan Anda bisa menjawab. Nomor 3 sulit, nomor 4 mudah lagi. Nomor 5 mudah lagi, nomor 6 sulit lagi. Jadi 3 sama 6 ini soal yang sulit. Nah, biasanya nomor 3 karena ini sulit Anda mikir sampai waktunya habis. Begitu next dia masuk ke soal nomor 4, Anda belum menjawab. Waduh, saya belum menjawab ini nomor 3. Akhirnya Anda fokus di nomor 3. Padahal sekarang sudah nomor 4. Gimana caranya?
Ketika waktunya mau habis, maka bisa nggak bisa harus dijawab. Kalau sudah dijawab, lupakan. Kayak gitu. Jadi kalau Anda nggak bisa nggak bisa jawab, tetap aja dijawab karena waktunya mau habis. Oke? Karena nanti kalau sudah habis nggak bisa balik lagi. Oke? Nah, nanti kalau sudah 4, ya sudah. Kalau sudah masuk nomor 4, Anda nggak usah mikir nomor 3, Anda harus move on. Jadi nggak usah, aduh, tadi kenapa kok saya jawab A, harusnya tadi B. Soalnya tadi menurut saya ungkapannya itu mengarahnya ke B, bukan ke A. Padahal sekarang Anda sedang mendengarkan nomor 4. Akhirnya apa? 4 pun nggak bisa dijawab. Nah, akhirnya 4 kepikiran lagi. Di nomor 5, Anda mengulangi kesalahan yang sama. Akhirnya salah lagi. Ketemu lagi soal nomor 6. Udah sampai selesai. Nggak dapat-dapat hanya gara-gara Anda memikirkan soal yang sulit. Jadi tugas Anda sekali lagi adalah menjawab minimal 30 soal benar. Jadi kalau ada salah, ya sudah, leave it, jawab, next, fokus ke soal selanjutnya. Jadi nggak usah difikirkan lagi kalau sudah dikerjakan. Ya, demikian juga kalau listening selesai, langsung gerak ke structure. Jangan mikir yang listening tadi, kenapa kok saya kok gagal di listening dan sebagainya. Akhirnya merasa down, akhirnya strukturnya juga hasilnya jelek. Nah, hal-hal kayak gitu yang harus kita hindari. Gitu ya. Oke. Sekarang kita masuk ke yang structure. Oke. Structure nanti ada 2 bagian. Yang pertama adalah incomplete sentence. Apa itu incomplete sentence? Incomplete itu tidak lengkap, sentence itu kalimat. Berarti incomplete sentence ini melengkapi kalimat yang tidak lengkap. Jadi nanti soalnya A, B, C, D. Yang kedua adalah error recognition atau error analysis. Kalau error recognition ini terkait mengenali kesalahan yang ada di kalimat. Jadi nanti dia pakai garis bawah ya. Misal dia nomor 16 mulainya sampai nomor 40. Ini nomor 1 sampai 15. Nah, ini kan 40 soal, cuma waktunya dikit banget. Waktunya cuma 25 menit. Nah, kayak gini ya. Maka gimana caranya? Ini kan targetnya Anda benarnya kan 26 nih, 26 soal. Berarti jatah salahnya 14. Kalau Anda ketemu soal yang sulit banget, lewati aja. Anda fokus ke soal-soal yang mudah dulu. Karena nanti kalau dipikir terlalu lama, waktu Anda habis, Anda nggak bisa menyelesaikan soal, akhirnya soal tersisa, akhirnya ya udah diprediksi semua, diaur semua, hasilnya akan jeblok. Jadi kalau ini bisa kerjakan, kalau nggak bisa, segera lewati, kita cari soal-soal yang mudah. Karena tugas Anda adalah menjawab minimum 26. Kalau nanti bisa benar 30, skor Anda sudah 540 di structure. Ya. Oke. Apa yang bisa kita jadikan acuan di incomplete sentence? Incomplete sentence ini acuannya adalah Anda harus melengkapi kalimat. Nah, kalau melengkapi kalimat ini biasanya yang ditanyakan satu tentang subject verb agreement. Apa subject verb agreement? Subject verb agreement ini adalah kesesuaian antara subjek sama verb. Contoh, dia sudah ada subjek, verbnya apa? Dia sudah ada verb, subjeknya apa? Kayak gitu. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah word order atau susunan kata. Word order itu contohnya kayak gimana? Misal nih. Misal books. Nah, books itu apa? Noun. Depannya non boleh diisi apa? Adjective. Contohnya apa? Expensive. Nah, ini adjective. Depannya adjective boleh diisi apa? Boleh diisi adverb. Contohnya extremely, sangat. Ya, adverb. Nah, extremely expensive book ini adalah contoh dari word order atau susunan kata. Nah, ini kalau di materi TOEFL preparation bagi teman-teman yang sudah ikut kursus di Royal English mengambil TOEFL preparation, materi ini sudah saya sampaikan di derivation. Nanti bisa dilihat lagi. Oke. Kalau error bagaimana?
Oke, menurut responden, error ini yang paling sulit. Oke, saya bagikan tipsnya ya. Error ini sebenarnya adalah we analyze the mistake. Nah, kalau Anda pengen menganalisis mistake, caranya Anda lihat mana yang di garis bawah. 1, 2, 3, 4. Misal ini E, ini B, ini C, ini D, ya. A, B, C, D. Anda lihat dari sini kira-kira sama tetangganya dia mana yang nggak sesuai. Contohnya ya, misal di sini saya mengatakan books kayak gini. Books can have 10 pages. Misal di sini saya tambahkan a. A books can have 10 pages. Nah, yang di garis bawah pertama kita cocokkan sama sebelumnya. Oh, di sini kok ada S nih, padahal di sini ada a. Nah, ini nggak sinkron. Nah, nggak sinkronnya ini namakan dengan error. Maka yang A ini salah. Kenapa salah? Karena dia nggak sinkron sama tetangganya. Nah, ini berarti A salah. Kalau misal kayak gini, a book benar, ya. Book tunggal, a tunggal, berarti ini nggak error. Tapi kalau misal have ini saya ganti has. Nah, ini masuk error. Kenapa? Habis modal tidak boleh diikuti oleh has. Harusnya apa? Have. Maka C ini yang error. Jadi caranya Anda lihat mana yang di garis bawah, Anda lihat depan belakangnya, kira-kira dia cocok atau tidak. Itu cara cepat untuk mengenali error recognition. Oke. Dan yang terakhir adalah reading. Kalau reading tips dari saya, oke. Reading ini tips dari saya adalah read the question. Baca pertanyaannya. Read the question. Kenapa harus baca pertanyaan? Karena dengan baca pertanyaan, you know what to read. Anda tahu apa yang dibaca. Misal nih, di rumah Anda ini ada 10 kamar. Ya, 10 kamar. Kamar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kemudian di depan rumah Anda ini ada satu pertanyaan. Ya, satu pertanyaan. Nah, ada dua opsi. Satu, Anda masuk rumah, ngeceki setiap kamar, kemudian keluar baru lihat pertanyaan yang satu tadi, atau Anda sebelum masuk rumah, Anda lihat pertanyaannya. Misal pertanyaannya, what is in the first room? Apa yang ada di kamar pertama? Kalau Anda baca dulu pertanyaannya, maka begitu masuk rumah, Anda langsung masuk kamar pertama, Anda lihat, Anda keluar, Anda sudah tahu jawabannya. Tapi kalau Anda nggak baca pertanyaannya, maka Anda masuk rumah, Anda masuk ke kamar 1 sampai 10, keluar, kemudian Anda baca. Nah, itu ada 9 kamar yang kita sia-sia melihat. Karena pertanyaannya cuma first room. Gitu ya. Jadi read question. Kemudian yang kedua, ada pertanyaan pasti keluar. Apa itu mencari main idea? Nah, bagaimana menemukan main idea? Menemukan main idea adalah dengan cara membaca first sentence in each paragraph. First sentence in each paragraph. Kenapa harus each paragraph? Karena kita nggak tahu paragrafnya itu dia idenya sama atau berbeda. Oke, saya contohkan kayak gini. Saya contohkan misal ini ada 2 jenis paragraf. Ini seperti saya jelaskan di kelas ya. Misalnya ini tipe paragraf A, ini tipe paragraf B. Ingat ya, perhatikan ini pasti keluar nanti. A sama B. A ini ada 5 paragraf. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, sama 5. B ada 2 paragraf, 1 sama 2. Oke, sekarang Anda lihat. Paragraf A yang 1 ini menjelaskan tentang kota wisata Batu. Jadi di Malang itu ada kota wisata Batu. Ya. Kota wisata Batu ini punya 4 destinasi favorit.
Apa itu? Yang pertama, Skritzu. Di sini saya jelaskan Skritzu. Yang ketiga, ada waterfall. Ya, air terjun. Yang keempat, ada pantai, beach. Dan 5, ada hot spring, air panas. Nah, ini ya. Oke. Nah, di sini kalau Anda lihat 5 paragraf ini, kalau Anda baca first sentence in each paragraph, Anda bisa simpulkan bahwa paragraf 5, 4, 3, 2, 1 ini hanyalah contoh dari paragraf 1. Maka main idenya terletak di first paragraph. Tetapi kalau misal paragrafnya yang B, di first passage membahas tentang the benefit of smoking. Yang kedua, the danger of smoking. Maka paragraf kedua dan ke-1 beda isi. Karena beda isi, berarti nanti main idenya bukan di first paragraph, tetapi gabungan antara first sama second. Sehingga jadinya apa? Misal saya mengatakan the advantage and disadvantage of smoking. Manfaat dan bahaya merokok. Kenapa? Karena satu mengatakan menguntungkan, satu mengatakan bahaya. Tapi kalau kayak gini, 2, 3, 4 dia hanya contoh dari paragraf pertama. Nah, Anda harus bisa mengenali kayak gini. Apakah ini hanya meneruskan saja atau dia punya pikiran yang lain? Gitu ya. Nah, selain itu nanti ada pertanyaan tentang details. Kalau details gimana? Kalau details itu apa sih? Misal kayak gini. What is meant by, apa yang dimaksud dengan bla bla bla. Kayak gitu berarti kan definisi. Kalau tentang details, maka yang ditanyakan apa itu berarti namanya keyword. Keywordnya. Nah, keywordnya ini Anda cari di paragraf, selesai ketemu. Jadi sekali lagi, baca dulu pertanyaannya, jangan baca paragrafnya. Nanti kalau Anda baca paragrafnya, Anda akan kebingungan. Karena harus kerja beberapa kali. Tapi kalau misal, what is the main idea? Anda lihat sekilas, first sentence in each paragraph. Lihat kalimat pertama di setiap paragraf. Oh, ternyata dia kayaknya tipe A ini. Berarti dia first sentence. Tapi kalau tipe B, berarti dia gabungan dari 2 paragraf. Gitu ya. Oke, sekarang kita praktek. Yuk, nomor 1 sampai 6, temukan mana yang salah. Nomor 1 sampai 6, temukan mana yang salah. Di situ ada 4, Oke. Ini ada revisian sedikit ini ya. Ya, ini pisah ini ya. Ini pisah, ini juga pisah. Kemudian, oke, udah itu aja. Oke. Ini ada 6 soal, waktunya 3 menit. Waktunya 3 menit. Temukan mana yang salah. Cara menemukan yang salah, jangan lupa kita lihat tetangganya. Ini pas nggak ini sama tetangganya? Apakah dia menyimpulkan bahwa oh ini sama tetangganya pas ini, tunggal sama tunggal, jamak sama jamak dan lain sebagainya. Yuk, waktunya 3 menit. Nanti kalau sudah 3 menit, saya umumkan, kemudian teman-teman upload jawabannya di kolom komentar.
1 menit lagi. Oke, submit now. Yuk, semuanya submit ya. Oke, sekarang kita bahas number one. Ya, kita akan cross check depan sama belakangnya. Yang pertama adalah reach. Reach ini adalah adjective. Dia adalah kata sifat. Nah, kata sifat itu terletak sebelum noun. Mana nounnya? Concentrations. Ini adalah noun. Maka reach ini benar. Nah, concentrations ini dia jamak. Nah, kita lihat karena jamak depannya apa? Tunggal. S itu jamak. Maka yang B ini salah. Harusnya apa? Concentration. Karena dia nggak sinkron sama berarti yang B. Kalau derive ini benar karena dia adalah participle. Kok bisa participle? Di sini sudah ada verb, maka kalau sudah ada verb kita gunakan participle. Plans bisa tunggal, bisa jamak. Nomor 2, the macro enter the area. Area adalah noun. Kalau noun diikuti adjective clause boleh, boleh. That is. Kemudian quickly adalah adverb. Quick adverb itu bisa mendahului verb. Oke. Kemudian theirs ini yang salah. Kenapa salah? Karena theirs itu tidak boleh diikuti kata benda. Jadi dia langsung diikuti. Misal, it is theirs. Nah, kayak gini. Jadi habis theirs nggak boleh ada s-nya. Habis theirs nggak boleh ada kata benda. Tapi kalau ada kata bendanya, maka diganti menjadi their. Maka nomor 2 yang salah, yang C. Nomor 3. The Spanish introduce. Introduce ini adalah verb. Depannya apa? Subject. Oh, berarti benar. Not only, ini pasangannya pasti but also. Bukan and also. Maka nomor 3 yang salah, yang B. Ini materi pair conjunction. Nah, nomor 4, the best noun. Ini adalah adjective. Dia mendahului noun, members, benar. Nah, members karena dia jamak, maka verbnya harus jamak apa? Include tanpa S. Subject dengan S, verbnya nanti tanpa S. Maka nomor 4 yang salah, yang C. Nomor 5, most people had written. Had written itu lampau apa sekarang? Lampau. Mana petunjuk lampaunya? 19th century. Berarti had written ini benar. With quill pens, ini juga benar. Pens ini noun. Kemudian until conjunction, pens subject, karena dia noun. With metal points, become. Nah ini salah. Become itu verb 1. Verb 2-nya apa? Became. Karena 19th century, maka dia harusnya became. Verb 2. Maka yang D salah. Nomor 6. The original Welland Canal, di sini ada 2 koma. Apa 2 koma? 2 koma itu adalah indikasi dia apositif. Kalau apositif tidak diperbolehkan diisi verb langsung. Jadi openet ini nggak bisa karena dia langsung verb. Harusnya apa? Dibalik menjadi which openet. Ya.
Berarti ini yang salah, yang A yang salah. Oke, jadi jawabannya B, C, B, C, D, A. Oke. Ya. Oke, berapa benarnya teman-teman? Cool, excellent. Excellent, ya. Oke. Nanti lebih hati-hati lagi ya supaya nanti tidak terjebak di soal ini. Karena soal ini paling banyak jumlah soalnya. Oke, next sekarang. Ya, 4 soal lagi. 4 soal lagi menemukan yang salah. Waktunya 2 menit. Soalnya 4 soal, waktunya 2 menit. 2 menit. Yuk, semangat semuanya. Demi masa depan. Ada rekamannya? Oke, submit now. Submit now. Yuk, semuanya menjawab. Semuanya menjawab. Yuk, kita lihat ya. Nomor 7, introduction itu adalah noun. Noun depannya bisa diisi dengan the. The introduction, berarti ini benar. Other, foreign. Foreign ini adalah adjective. Setelahnya ada noun apa? Materials. Ini juga benar. Bedouin, benar. Sliding surfaces. Eliminates whereby keeping n. Di sini ada n. Kalau ada n, berarti menunjukkan harus paralel. Jadi karena di sini pakai verb ing, maka di sini juga harus pakai verb ing menjadi n preventing, bukan prevention. Karena kalau ada n harus paralel. Oke. Maka nomor 7 yang salah, yang D. Nomor 8. Biological. Ini sudah saya jelaskan di materi derivation. Kalau ada AL bermakna adjective. Biological, experimental. Oke. Unit adalah noun, maka biological ini benar. Information ini kata benda, bukan manusia ya, artinya dia benda. Jangan pakai who, pakainya apa? Bisa which atau bisa that. Kalau pakai who untuk manusia, Tom who has 10 cars. Nah, kayak gitu bisa. Berarti nomor 8 yang salah, yang B.
A cell benar, its lifetime juga benar karena biological unitnya tunggal. Nomor 9. Nah, ini soal word order ya. One of the most significant political movement. Movement ini kan noun. Kalau ada noun depannya adjektif, political. Depannya adjektif apa? Adverb. Jadi ini kan significance ini kan noun. Maka significance ini harusnya significantly. Nah, kayak gini ya. Significantly political movements. Gitu ya. Oke, jadi nomor 9 yang salah A. Bagaimana B? B benar, since. Breaking ini adalah gerund sesudah the. Independent ini adjektif, benar. Karena setelahnya ada non, nation. Nomor 10, the symptoms of. Of ini menggabungkan dua kata benda, symptom sama pneumonia. Kemudian a lung infection, infeksinya tunggal, maka pakai a, benar. Include, ini juga benar karena symptomsnya jamak, subject S, verbnya tanpa S. Maka yang salah difficult. Kenapa difficult salah? Karena adjektif nggak bisa di belakang. Yang di belakang itu adalah non, maka harusnya difficulty. Nah, ini breathing difficulty, kesulitan bernafas. Oke. Ya, 10 soal error. Berapa, teman-teman? 10 soal error. Berapa? 10 ya. Jadi 1 sampai 6 tadi, sekarang tambah 7 sampai 10. Berapa benarnya? Good. Oke. Oke, yuk lanjut sekarang. Sekarang masuk ke grammarnya ya. Sorry, ke apa? Incomplete sentence. Incomplete sentence. Waktunya 2 menit. Ya, waktunya 2 menit. Saya pilihkan soal-soal yang sulit ya, supaya nanti terbiasa kalau ketemu soal sulit. Yuk, semangat. Kalau sulit berarti Anda sedang mempelajari hal baru ya. Kalau mudah berarti nanti berarti sudah bisa ini kalau mudah. Kalau sulit berarti ini memang ilmu baru, hal baru. Nah, ilmu baru, hal baru berarti Anda naik level. Oke, submit now. Oke, ayo semuanya submit ya. Nah, yuk sekarang kita bahas ya.
Nomor 1. Rhymes result from sound rather than spelling and word neither. Di sini ada neither. Nah, neither ini nanti adalah paralel. Nah, paralelnya sama siapa? Sama nor. Maka jawabannya C. Neither nor, either or. Nomor 2 ya, perhatikan. Nomor 2 ini pasti keluar. Apa itu? Soal apositif. Soal apositif itu adalah soal pola koma. Ini kan koma, ini kan koma. Ya kan? Kalau ada koma-koma, satu, dia tidak boleh ada verb-nya langsung. A, are. Ini kan verb. Nggak bisa. Kalau B gimana? Ini kan ada kata sambung. Kata sambung itu ada verb-nya. Coba, of the three principal constituent of food, ada nggak verb-nya? Nggak ada, karena nggak ada, nggak perlu kata sambung. Pun juga sama which juga kata sambung. Kita butuh verb, di sini nggak ada verb-nya. Maka jawabannya adalah yang C, one of the three principal constituents. Jadi nggak boleh ada verb-nya langsung. Kalau Anda nggak memilih verb, berarti pilihlah mana yang nggak ada verb-nya. Tapi kalau ada kata sambungnya, ya harus ada verb-nya, ada that, ada which, harus ada verb-nya. Nomor 3, Eva, get link, subject, directed, verb, subject, ini verb. Berarti butuh apa? Objek. Mana objeknya? Yang A. Kalau yang C, conjunction, subject. Kita nggak butuh kata sambung. Ini subject, verb. Kita nggak butuh subject, verb, butuhnya objek. Kalau yang D ada N. Nah, N nggak tepat. N itu menggabungkan dua hal yang sama. Directed verb, hacker museum noun, nggak bisa digabung pakai N. Yang bisa digabung pakai N itu yang sama. Contohnya apa? She is smart and beautiful. Nah, smart sama beautiful itu sama. I have a car and a train. Saya punya mobil dan kereta. Mobil sama kereta sama. Ya. Kemudian I sleep and drink. Saya minum dan tidur. Nah, minum sama tidur dua-duanya adalah kata kerja. Jadi yang sama bisa digabung menggunakan N. Gitu ya. Oke. Ya. Yang A itu bukannya non. Ya, yang A non ini jawabannya ya. Ini jawabannya. Kalau yang B, C, D nggak bisa. Oke. Jadi subjek, verb, objek. Nah, objek sama subjek itu harus berbentuk noun. Nomor 4. Nah, nomor 4 ini banyak yang terkecoh. Jangan lupa kalau kalimat diawali dengan negatif. Apa itu negatif? Not, never. Maka dia harus inverted. Yang sudah kursus, saya kira tahu materi inverted. Dia harus verb dulu, baru subjek. Mana yang verb dulu, baru subjek? Physical education became subject verb, bukan. Physical education subject verb, bukan. When physical education become subject verb, bukan. Yang benar adalah yang C, verb dulu baru subjek. Kenapa harus ada did-nya? Karena ini inverted. Inverted apa? Negatif di depan. Gitu ya. Oke, ya. Oke, last terakhir, yuk. Sekarang kita ini saya tambahin 5 sama 6. 5 sama 6 cepat aja 1 menit. Nah, karena soalnya cuma 2, 1 menit. Oke. Alhamdulillah 4 benar. Oke. Ya, to be di depan harus pakai inverted, become itu verb ya. Become itu verb. Oke, 2 soal 1 menit. Submit now. Yuk, gampang ini soalnya ini.
Soalnya gampang. Soalnya gampang. Barusan saya kasih triknya. Permainan koma. Saya sudah warning loh ya. Soal ini pasti keluar. Apa itu? A positif. Permainan koma. A positif nggak boleh apa teman-teman? Nggak boleh ada verb. Yang kedua nggak boleh apa? Kalau ada kata sambung berarti dia butuh verb. Sudah saya jelaskan kan? Kita lihat nih. Ini kan koma. Ya, ini kan koma. Berarti apa? A positif. Syaratnya apa? Nggak boleh ada verb. Berarti mana yang salah? Yang C sama D pasti salah. Kenapa? Karena ada verbnya. Duh, gampang kan? Oke, gampang kan? 2 koma, A positif, nggak boleh ada verb. Kalau pakai which, kata sambung, berarti harus ada verb. Mana verbnya? Nggak ada. Berarti ini juga salah. Maka jawabannya adalah yang A. Simpel kan? Ini sudah saya warning ya. Anda mau remedi, mau ITP, pasti keluar ini. 6. Passenger have ridden tahun berapa? 1891. Lampau apa sekarang? Lampau. Kalau lampau, jangan dikasih present. Kenapa? Have itu punyanya present, meskipun present perfect. Jadi tetap dia ada unsur presentnya. Maka ini salah. Oke? Maka jawabannya adalah yang B. Ya, gitu ya. Oke, teman-teman, demikian untuk materi pembekalan pada malam hari ini. Semoga pembekalan ini memberikan insight baru, memberikan pengetahuan baru. Ternyata soal-soal yang sulit itu seperti ini dan seperti inilah cara menyelesaikannya. Nah, harapan saya semoga Anda semuanya mendapatkan skor yang diinginkan, yang remedi juga mendapatkan skor minimal 500-nya, kemudian yang tes TOEFL ITP semoga mendapatkan skor yang diimpikan. Jangan lupa karena tesnya ITP harus dipersiapkan dengan sangat matang. Gitu ya. Dan marilah kita berdoa semoga kita semuanya diberikan kesehatan, terutama buat teman-teman tenaga kesehatan yang saat ini sedang berjibaku menghadapi COVID-19. Semoga diberikan kekuatan dan kesehatan. Kemudian bagi teman-teman yang tidak keluar rumah, yang tidak ada kegiatan keluar rumah, di rumah aja. Jadi yang mungkin senangannya ngopi-ngopi, dikurangi ya, supaya kita membantu agar pandemi ini tidak semakin memburuk. Gitu ya. Sekali lagi teman-teman, ayo kita manfaatkan waktu kita untuk belajar, karena dengan belajar inilah kita akan mempersiapkan masa depan kita. Semangat semuanya ya. Terima kasih. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck for remedy and your TOEFL ITP.